Nasional, siapakah pahlawan nasional itu? Pahlawan nasional adalah gelar penghargaan tertinggi di Indonesia. Gelar ini diberikan oleh pemerintah kepada tokoh yang dianggap heroik atau bersifat kepahlawanan. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas tentang sikap kepahlawanan. Sikap kepahlawanan yang pertama yaitu rela berkorban. Kita bisa meneladani sikap rela berkorban dari para pahlawan dalam kehidupan masa kini. Misalnya, rela menolong korban bencana. Sikap kepahlawanan yang kedua yaitu keperkasaan, keberanian, dan ketegasan. Keperkasaan, keberanian, dan ketegasan yang telah dicontohkan oleh para pejuang harus kita teladani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini dan pada masa mendatang. Sikap kepahlawanan yang ketiga yaitu kerjasama. Semangat kerjasama yang dimiliki oleh para pejuang harus ditanamkan dalam kehidupan kita saat ini dalam upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap kepahlawanan yang keempat yaitu pantang menyerah. Sikap pantang menyerah para pejuang telah mengantar Indonesia pada kemerdekaan. Sikap kepahlawanan yang kelima, cinta tanah air. Sikap cinta tanah air merupakan sikap yang harus dimiliki oleh segenap bangsa Indonesia pada kemerdekaan. Dan sikap kepahlawanan yang keenam yaitu bertanggung jawab atas dasar kebenaran. Sikap bertanggung jawab perlu didasari kebenaran. Kebenaran itu perlu dipertahankan dengan sikap tanggung jawab. Sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat. Yang pertama, harus membantu tanpa pamrih. Yang kedua, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Masih lanjut, yang keempat, jujur dan bertanggung jawab. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan umum. Dan yang keenam, memiliki rasa cinta tanah air dan pantang menyerah. Yang ketujuh, bertindak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, kedelapan, memiliki jiwa pengabdian yang tinggi. Mengenal pahlawan nasional. Kita sudah mengenal beberapa nama dan asal daerah pahlawan. Pahlawan adalah orang yang menonjol dalam hal keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Namun, tidak semua pahlawan bisa disebut pahlawan nasional. Gelar pahlawan nasional hanya diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang dengan alasan-alasan berikut. Alasan yang pertama, berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alasan yang kedua, gugur atau meninggal dunia demi bangsa dan negara Indonesia. Alasan yang ketiga, semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Ayo kita simak informasi pahlawan nasional berikut ini. Yang pertama,
Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien merupakan seorang pahlawan nasional yang berasal dari Aceh. Jasa dan peran Cut Nyak Dien melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda di Aceh. Sikap kepahlawanan dari Cut Nyak Dien berani, cinta tanah air, pantang menyerah, teguh pada pendirian. Sisingamangaraja 12. Sisingamangaraja 12 merupakan seorang pahlawan nasional yang berasal dari Sumatera Utara. Jasa dan peran Sisingamangaraja 12 melakukan perlawanan terhadap pemerintah Belanda di Tapanuli, Sumatera Utara. Sikap kepahlawanannya ikhlas berjuang, rela berkorban, gagah dan berani, penuh semangat, pantang menyerah, dan mendahulukan kepentingan bersama. Sisingamangaraja 12 lahir pada tanggal 18 Februari 1845 dan wafat pada tanggal 17 Juni 1907. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro merupakan seorang pahlawan nasional yang berasal dari daerah Yogyakarta. Jasa dan perannya melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda di Yogyakarta. Sikap kepahlawanannya ikhlas berjuang, rela berkorban, gagah dan berani, berjiwa kesatria, penuh semangat dan pantang menyerah. Pahlawan nasional berikutnya adalah Bung Tomo. Bung Tomo mempunyai nama asli Sutomo. Lahir pada tanggal 3 Oktober 1920 dan wafat pada tanggal 7 Oktober 1981. Jasa dan peran dari Bung Tomo. Tokoh penting dalam pertempuran 10 November 1945 melawan penjajah Belanda yang membonceng tentara Nika di Surabaya. Sikap kepahlawannya ikhlas berjuang, rela berkorban, gagah dan berani, penuh semangat, pantang menyerah, dan cinta tanah air. Pendidikan yang ditempuh oleh Bung Tomo yaitu Sekolah Rakyat atau SR, kemudian MULO, kemudian Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI, dan terakhir Universitas Indonesia. Pahlawan nasional berikutnya yaitu Pattimura. Pattimura mempunyai nama lengkap Thomas Matulesi Pattimura. Lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Jasa dan peran Pattimura berjuang melawan pemerintah kolonial Belanda di Maluku. Sikap kepahlawanannya ikhlas berjuang, rela berkorban, gagah dan berani, berjiwa kesatria, penuh semangat, pantang menyerah, dan berjuang tanpa pamrih. Sikap kepahlawanan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785. Pangeran Diponegoro menentang penjajah Belanda karena sikap penjajah Belanda yang membebani rakyat kecil dengan pajak yang tinggi dan tidak menaati adat istiadat yang berlaku. Pangeran Diponegoro menggunakan siasat perang gerilya, yaitu menyerang secara tiba-tiba dan bergerak secara sembunyi-sembunyi. Cerita perjuangan Pattimura. Pattimura merupakan salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Maluku. Pattimura adalah sosok pahlawan yang berani membela kepentingan rakyat. Pada masa itu, pihak Belanda tengah menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku.
rakyat dipaksa menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah. Mereka bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Selain itu, Belanda juga berencana mengirim rakyat Maluku sebagai serdadu untuk dikirim ke Batavia. Selanjutnya, pada tanggal 6 Mei 1817, Pattimura memimpin perlawanan rakyat Maluku dan berhasil merebut benteng Dulstede di Sapura. Perlawanan Pattimura terus meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah beberapa kali kalah dari pasukan Pattimura, Belanda kemudian meminta bantuan dari pasukan Batavia. Keadaan ini membuat Belanda semakin kuat, sehingga membuat rakyat Maluku semakin terdesak. Akhirnya, Pattimura pun tertangkap Belanda. Kemudian, tanggal 16 Desember 1817, Pattimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Menyajikan hasil identifikasi pahlawan pada masa kerajaan Islam dalam bentuk peta pikiran. Tokoh-tokoh kerajaan Islam di Indonesia juga memiliki sikap kepahlawanan dalam berjuang melawan penjajah. Salah satunya adalah Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh. Berikut perjuangan dan sikap kepahlawanan Sultan Iskandar Muda dalam melawan penjajah. Sultan Iskandar Muda lahir pada tahun 1593 dan wafat pada tanggal 27 September 1636. Jasa dan peran Sultan Iskandar Muda mengirim ratusan kapal perang untuk merebut Malaka dari tangan Portugis. Kemudian menjadikan Aceh sebagai pusat perdagangan dan pengembangan agama Islam. Sikap kepahlawanannya gagah dan berani, penuh semangat dan pantang menyerah. Penghargaannya, Sultan Iskandar Muda disebut sebagai pahlawan nasional. Ia turut berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi bagian Indonesia.